Kebetulan karena di wilayah Desa Celapar sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah yang di bawah dan dataran tinggi yang di atas. Nah, yang dataran tinggi ini mereka sebagian besar mata pencahariannya pokoknya adalah sebagai penderes atau mereka memproduksi gula setiap hari, baik gula semut maupun gula cetak. Seperti itu. Jadi memang mata pencaharian utama mereka di Celapar bagian atas memang dari gula ini. Pohon kelapa adalah salah satu jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di sekitar kita. Pohon kelapa ini memiliki peran penting dalam perekonomian di masyarakat. Berbagai usaha ekonomi banyak dihasilkan dari pohon kelapa ini. Saya, Widarto, peserta OVEI tahun 2023, mengajak pemirsa untuk melihat salah satu usaha ekonomi di Desa Celapar, Kecamatan Bagelen. Sebuah usaha yang dibangun secara mandiri dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh kelompok masyarakat. Selamat siang Mas Widarto, nama saya Esther. Saya adalah Ketua KWT Mugi Berkah, yaitu kelompok wanita tani yang berada di Desa Celapar, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Jadi kelompok wanita tani Mugi Berkah ini terbentuk tahun 2021 bulan Januari, dan kami bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Untuk bidang pertanian, antara lain kami memproduksi gula kelapa, dalam hal ini adalah gula cetak dan juga gula semut. Kemudian juga ada buah-buahan. Di sini kami membudidayakan buah markisa dan juga kemarin baru saja kami menggalakkan budidaya penanaman pohon kopi, seperti itu. Untuk anggota KWT Mugi Berkah ini terdiri dari 27 anggota, yang mana itu tidak semuanya adalah petani gula, akan tetapi juga sebagian petani buah. Motivasi kami membentuk KWT ini dan juga mengenalkan produksi gula semut, yaitu awalnya dahulu anggota ini hanya tahu bahwa gula itu adalah dicetak. Untuk gula Jawa itu adalah cetak bulat tuh, dan kemudian juga ada cetak batok. Akan tetapi dari segi harga untuk gula cetak ini terkadang naik, terkadang turun, jadi labil di pasar. Nah, untuk menjaga pemasukan para petani agar lebih baik, setiap harinya juga tidak ada perubahan harga pasar, kami mengajak para petani untuk memproduksi gula semut, yang mana ini permintaannya juga luar biasa besar, terutama untuk pasar ekspor seperti itu. Karena harga gula semut ini dia selalu stabil di angka yang sama, bahkan naik. Kalau turun itu jarang sekali, tapi naik bisa. Untuk potensi dari petani sendiri untuk produksi, karena mereka setiap hari memang pekerjaan utamanya adalah menderes produksi gula kelapa, jadi otomatis secara kontinuitas mereka setiap hari membuat, dan untuk stok gula semut ini setiap hari ada dan mereka selalu produksi. Untuk potensi pasarnya ini ada
pasar, yaitu pasar lokal dan pasar ekspor. Apabila legen atau nira yang diperoleh dari penderesan ini mutunya kurang begitu baik, ini otomatis tidak akan bisa dibuat untuk gula semut. Nah, ini akan dibuat gula cetak, dan ini masih bisa dipasarkan, masih bisa untuk menambah income mereka meskipun tidak sebesar harga gula semut seperti itu. Kalau gula semut ini seberapapun banyaknya, ini masih ada pasarnya. Oke, untuk proses gula semut, jadi para bapak setiap harinya, setiap pagi dan sore ini melakukan penderesan atau pengambilan nira dari pohon kelapa. Ini mereka rutin setiap pagi dan sore, meskipun hujan, meskipun panas, mereka disiplin untuk melakukan penderesan ini. Kemudian setelah sampai bawah ini nanti akan diproses oleh para ibu. Dengan yang pertama ini proses penyaringan di dalam wadah, yang mana wadah ini berbeda dengan wadah untuk pematangan. Jadi untuk istilahnya pendidihan ini berbeda dengan wajan untuk pematangan gula tersebut. Proses penyaringan ada 2 kali. Yang pertama dari bumbung menuju panci yang pertama untuk proses pendidihan. Kemudian setelah mendidih ini akan disaring kembali ke wajan untuk pematangan. Jadi proses penyaringan ada 2 kali. Kemudian ipahnya ini berbeda. Kalau gula cetak ini dengan kelapa parut, tetapi untuk gula semut ini lebih higienis, yaitu dengan santan seperti itu. Kemudian untuk menjadikan bentuk gula semutnya ini setelah dimasak, kemudian setelah mengental ini nanti akan digerus atau dihaluskan, kemudian diayak. Nah, jadilah serbuk-serbuk seperti gula pasir seperti itu. Nah, ini yang kenapa namanya disebut gula semut, karena memang bentuknya serbuk seperti itu. Produk UMKM yang saya kembangkan sebagai diversifikasi produknya, saya mengembangkan gula semut aneka rasa. Salah satunya adalah rasa jahe seperti ini. Nah, ini untuk gula semut yang original, yang kami juga bekerja sama dengan salah satu koperasi yang bernama Koperasi Produsen Karnika Mandiri Sejahtera. Untuk partai besar, kami menjual gula di sana. Untuk produk gula semut kami ini yang masuk ke koperasi, kami masing-masing anggota ini sudah tersertifikasi organik. Artinya lahan kami sudah disertifikasi organik seperti ini. Ini kebetulan dari organisasi lembaga sertifikasi ISEP. Nah, ini apa bedanya produk organik dan non organik? Yaitu produk organik tentu saja ini kualitasnya lebih bagus. Yang membedakannya adalah kami ini selalu menjaga kualitas. Dalam hari ini kami menjaga kehigienisan mulai dari perawatan pohon kelapa sampai dengan menjadi gula semut ini. Dari edukasi yang kami berikan ini tidak hanya saja kepada ibu-ibu, tapi juga kepada para bapaknya yang mana mereka adalah tokoh utama, yaitu mereka adalah yang menderes nira untuk sebagai bahan baku dari gula semut ini. Mereka diajarkan untuk mengelola atau merawat tanaman atau pohon kelapa ini dengan baik supaya bisa menghasilkan nira yang berkualitas baik juga. Kami juga selalu menjaga kebersihan, terutama di dapur para petani. Meskipun dapurnya masih sederhana, ini kami selalu menerapkan bahwa memisahkan setiap peralatan produksi gula semut dengan peralatan masak mereka. Jadi peralatan mereka sudah terpisah-pisah. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, penyaringan kami ada 2 kali penyaringan. Kemudian ipahnya juga dari santan, yang mana santan ini lebih higienis daripada kelapa parut. Karena kelapa parut ada ampasnya yang ikut serta di dalam produk. Nah, ini tidak ada. Tentu saja untuk produk organik ini pastinya lebih sehat daripada produk-produk yang non organik.
kecil kan, mulai sekarang kan. Ya saya kecil kan, dari kelas 4 SD sekarang beres sampai sekarang. Ya karena kebutuhan ekonomi, tadinya bapak kerja, setelah keluar dari pekerjaan itu kita mau kerja apa? Ya jalan satu-satunya yang bisa buat penghasilan tetap setiap hari ya deres. Karena itu yang memang bapak bisa. Sehari ya kurang lebih 5 kilo. Dari sekitar 18 pohon. Iya, setiap hari. Untuk di wilayah pegunungan di dusun Kaliputan terutama memang potensi untuk pengrajin gula, membuat gula penderes itu memang banyak sekali. Jadi potensinya mungkin banyak untuk bisa diproduksi menjadi gula semut. Jadi rata-rata penduduk di wilayah Kaliputan khususnya itu rata-rata penderes dan pengrajin gula. Ya harapan kami untuk para pengrajin gula dan yang akan diproduksi menjadi gula semut untuk tetap semangat mengikuti perkembangan zaman kaitan permintaan gula semut, produksi gula semut sendiri. Jadi untuk produksi juga harus mengikuti permintaan pasar dan nantinya terhadap teknologi juga harus dikembangkan lagi. Harapan kami untuk para petani ini mereka agar lebih fokus pada produksi gula semut dibandingkan gula cetak, karena dari segi harga ini jelas pasti lebih tinggi dan mereka akan memiliki pemasukan atau income yang pasti setiap bulannya, karena di kami juga ada tracking. Jadi setiap ada petani yang menjual gula ke kami ini ada yang namanya runutan atau catatan. Jadi ini nanti apabila dikalkulasi di akhir bulan ini ada hitungan pastinya seperti itu. Kemudian dari petani ini kami juga berharap agar beliau juga lebih mengutamakan pola hidup yang sehat daripada yang sebelumnya, karena kami setiap bulan juga mengedukasi mereka, juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang mana kami juga merupakan dampingan dari PPL Pertanian Kecamatan Bagelen. Inilah gula semut yang diproduksi oleh warga Desa Celapar, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Hasil produksi gula semut ini telah dipasarkan di sejumlah toko dan warung di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Produk ini juga telah tembus pasar ekspor internasional.